advokat Indonesia sedia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh mendapat kehormatan bisa membuka acara ini. Satu acara yang sudah kita rencanakan cukup lama, sebab kita sebagai organisasi advokat memang harus melakukan apa yang disebut continuing legal education. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber kita hari ini yang tentunya Bapak Ibu peserta sudah sangat familiar sekali dengan beliau. Selamat sore Pak Dr. Magdir Ismail SHLLM. Selamat sore Pak. Selamat sore Alif, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang juga untuk pada Bapak Ibu peserta acara Legal Upgrade episode 3. Tema Legal Upgrade episode 3 ini kita mengangkat tema pra-peradilan dalam praktik hukum. Sebelumnya perkenalkan saya Tubagus Alif yang akan menjadi moderator pada Legal Upgrade hari ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Legal Upgrade ini merupakan program kerja IKADIN yang baru. Berbeda ya Pak dengan Legal Update, di mana Legal Update membahas isu-isu terkini dalam perspektif hukum. Nah, kalau Legal Upgrade ini pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat IKADIN, atau bisa disebut dengan continuing legal education. Acara ini berbentuk penyampaian materi dari advokat senior yang berkompeten di bidangnya, lalu dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta secara interaktif. Jadi Bapak Ibu nanti boleh mengajukan pertanyaan langsung ke Pak Magdir ya, di sesi tanya jawab nanti setelah pemaparan selesai. Kemudian kegiatan ini juga akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali dengan narasumber yang berbeda serta tema yang berbeda. Kemudian Legal Upgrade ini merupakan episode ketiga. Alhamdulillah Legal Upgrade ini sangat banyak peminatnya ya, sehingga kami panitia harus melakukan sortir terlebih dahulu gitu. Karena kuota memang sangat terbatas. Jadi selamat kepada Bapak Ibu peserta yang termasuk 100 orang ini, yang nantinya di akhir acara ini akan mendapatkan soft copy materi dan e-sertifikat. Kita akan segera masuk ke acara inti dari Legal Upgrade, yaitu penyampaian materi, namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan Legal Upgrade hari ini. Yang pertama, untuk menjaga kelancaran jalannya acara maka pemaparan teori voice feature harap di-mute bagi peserta. Kemudian, untuk pertanyaan dari para peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu, dan silakan berbicara ketika dipersilahkan oleh saya, selaku moderator. Berikutnya, e-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke alamat email peserta paling lambat 7 hari kerja. Langsung saja saya akan membacakan CV dari Pak Magdir. Pak Magdir Ismail lahir di Batu Raja 18 Agustus 1954. Beliau mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jogja pada tahun 1979 dan mendapatkan gelar LLM dari School of Law di University of Western Australia tahun 1999. Beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005. Beliau memulai karir sebagai praktisi hukum ketika bergabung sebagai pembela umum Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 1980. Beliau juga menjadi advokat pada Adnan Buyung Nasution dan Associate pada tahun 1983, mendirikan kantor advokat sejak tahun 1984. Beliau juga turut ikut membela perkara-perkara politik seperti perkara Tanjung Priok, perkara mahasiswa era tahun 80-an. Beliau juga merupakan partner pendiri Adnan Buyung Nasution and Partners kurun waktu 1998 hingga tahun 2000.
Beliau juga mendirikan kantor advokat dan konsultan hukum lagi sejak tahun 2001. Beliau aktif sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta sejak tahun 2001. Beberapa karya tulis ilmiah antara lain Himpunan Putusan tentang Pra-Peradilan tahun 2017, Keputusan Sesat Perkara Antasari Azhar tahun 2012, Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum tahun 2009, Bank Indonesia, Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi pada tahun 2007, Pengantar Praktik Arbitrase tahun 2007, Bank Bali Perkara Hukum atau Politik tahun 1999, dan menulis artikel di Surat Kabar, majalah, dan jurnal. Oke, selanjutnya paparan materi hingga pukul 15 mungkin Pak Magdir ya Pak, dan dilanjutkan diskusi dengan para peserta yang akan dipandu oleh moderator hingga pukul 17.30 di akhir acara ini. Oke, baik saja kepada Pak Dr. Magdir Ismail, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Halo Pak Magdir. Ya, terima kasih Alip. Sama-sama. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan ya, diajak dan diminta berbagi ya sedikit pengetahuan yang saya punya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini, meskipun menurut hemat saya ini cukup penting karena ini adalah termasuk dari kegiatan, bisa merupakan kegiatan kita sehari-hari sebagai praktisi hukum. Nah, apa yang hendak saya sampaikan hari ini sesuai dengan pembicaraan saya dengan kawan-kawan di DPP Kadin, saya diminta untuk menyampaikan masalah yang saya kira hampir akan kita alami selalu, yaitu berhubungan dengan klien yang merasa hak-haknya diabaikan atau tidak dihormati oleh aparat penegak hukum. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini adalah berhubungan dengan pra-peradilan dalam praktik hukum kita. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari kepustakaan, sebenarnya masalah pra-peradilan ini bukan sesuatu yang baru. Ya, kita bisa ditemukan misalnya di Inggris itu ada satu kasus yang cukup terkenal, namanya kasus Rex versus Holland, yaitu satu perkara yang terjadi di tahun 1792 di Inggris, ketika seorang pekerja pada satu perusahaan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia tidak bisa menerima penetapan sebagai tersangka itu karena itu dia mengajukan satu permohonan pra-peradilan dengan maksud apa yang dia ingin lihat itu adalah terutama berhubungan diberi kesempatan oleh hakim ya untuk memeriksa bukti-bukti terkait dengan perkaranya dan minta dilakukan pemeriksaan sidang pra-peradilan. Sayangnya memang pada saat itu gugatan pra-peradilan ini ditolak oleh hakim karena menurut mereka ya meskipun ini sebagai kegiatan mempertahankan hak, tapi secara hukum itu belum dikenal di dalam sistem hukum yang berlaku di Inggris ketika itu. Ya, memang kita lihat, kita baca dalam putusan ini, permohonan pra-peradilan ini ditolak oleh hakim. Kemudian dalam kesempatan yang lain sebenarnya kita juga bisa lihat di Amerika, ya ini yang juga salah satu yang cukup sering disampaikan oleh banyak kawan berhubungan dengan bagaimana prosedur dan bagaimana praktik pra-peradilan itu dilakukan di Amerika, yaitu misalnya kita bisa lihat pada putusan di Supreme Court tahun 1927 antara People
versus Real X Lehman. Nah, di dalam perkara ini, pra-peradilan itu dikatakan sebagai salah satu bentuk dari preliminary hearing, yaitu di mana wajib dilakukan paling lama 14 hari apabila terdakwa ditahan, dan paling lama 21 hari apabila terdakwa tidak ditahan. Nah, sementara kalau di tempat kita, aturan seperti ini kita nggak punya aturan. Ya. Bagaimana kemudian soal pemeriksaan pra-peradilan kalau kita lihat di Amerika, ini ada beberapa saya sudah coba share screen ini, bahwa mereka itu menghadirkan saksi-saksi, bahkan juga menghadirkan ahli dengan cara pemeriksaan yang hampir secara umum dilakukan seperti di dalam memeriksa perkara biasa, dalam arti bahwa perkara yang sudah dianggap layak untuk dibawa ke persidangan. Nah, akan tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat dari daftar kepustakaan, begitu banyak sebenarnya keputusan-keputusan yang dibuat berhubungan dengan pra-peradilan ini. Karena secara umum selalu dikatakan bahwa tujuan dari pra-peradilan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena bagaimanapun juga, saudara-saudara, kalau kita lihat ketika seseorang sudah menjadi tersangka, maka aparat penegak hukum itu bisa melakukan apa saja. Mereka bukan hanya bisa menahan, tetapi juga aparat penegak hukum itu juga bisa melakukan penyitaan-penyitaan, bahkan bisa saja terjadi rekening-rekening orang itu di-freeze, dibekukan sementara. Nah, oleh karena itulah maka pra-peradilan itu cukup penting untuk untuk dilakukan, terutama berhubungan dengan penetapan sebagai tersangka. Saudara-saudara, kalau kita lihat pengaturannya di Indonesia, pengaturan pra-peradilan ini sangat sedikit sekali diberikan oleh KUHP. Yang kita bisa lihat pada pasal 77 KUHP itu hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Nah, karena selama ini kita anggap ya dalam praktek hukum kita bahwa pra-peradilan itu sebagai kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab mereka dalam proses penyidikan serta penuntutan, dan segala tindakan penyidik atau penuntut umum yang memiliki sifat sebagai upaya paksa dapat diuji melalui upaya hukum yang kita sebut sebagai pra-peradilan. Saudara-saudara, saya termasuk salah seorang yang memulai menguji penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2012 atas nama tersangka ketika itu Bakhtiar Abdul Fattah, ya, yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai tersangka melakukan korupsi. Akan tetapi apa yang menjadi dasar pemikiran kami ketika itu? Seorang bisa ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 itu harus memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Harus ada bukti permulaan yang cukup. Begitu kalau istilahnya di dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, ketika itu sebagai cerita saja kepada saudara-saudara, bahwa saudara Bakhtiar Abdul Fattah ini ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan sehingga karena dianggap merugikan keuangan negara. Perdebatan mengenai ini cukup panjang sebenarnya, ya.
apakah memang patut atau tidak kita uji. Akhirnya kami sepakati oleh beberapa teman, termasuk seingat saya itu ketika itu juga Bang Mulya juga memberikan dorongan agar supaya perkara ini kita bawa ke proses pra-peradilan. Dari 4 perkara yang ketika itu yang kami ajukan permohonan sekaligus, karena ada 4 orang tersangka yang ditetapkan secara bersamaan dan saling ada keterkaitannya satu sama lain perkara mereka, akan tetapi hanya 1 tersangka ya terhadap 1 tersangka yang disetujui. Penetapan tersangkanya dianggap tidak sah. Salah satu alasan pokok ketika kami ajukan permohonan ini karena tidak ada bukti permulaan yang cukup berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Ya. Memang pihak kejaksaan ketika itu sudah mengumumkan dengan berkali-kali mereka membuat semacam keterangan pers bahwa ada kerugian keuangan negara bahkan sampai berapa ratus miliar, bahkan ada yang sempat dikatakan lebih dari 1 triliun. Akan tetapi pada saat itu kalau kami membantah itu, karena menurut hemat kami tidak bisa seseorang ditetapkan sebagai tersangka merugikan keuangan negara tanpa ada hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Karena BPK lah yang menurut undang-undang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, dalam perkara ini, saudara-saudara, ya, ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kelanjutan dari perkaranya Bakhtiar Abdul Fattah yang disetujui oleh pengadilan itu sependek yang saya ketahui ada 1 perkara yaitu perkara pra-peradilan tahun 2014 atas nama, kalau saya tidak keliru, atas nama Pak Budi Gunawan. Kemudian perkara nomor 36 tahun 2015 atas nama Bapak Hadi Purnomo. Nah, dari ketiga perkara ini, hal yang pokok yang dilihat oleh hakim pra-peradilan bahwa syarat untuk menetapkan orang menjadi tersangka itu tidak terpenuhi. Ya. Nah, inilah yang sehingga selama ini yang selalu menjadi semacam upaya. Kalau kita hendak melakukan pra-peradilan, harus kita lihat betul secara baik pasal-pasal yang dipersangkakan itu, dan kemudian kita kaji apakah bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan oleh ketentuan undang-undang itu ada atau tidak. Karena saudara-saudara, dalam praktek hukum kita sekarang ini cukup banyak orang ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, tetapi tanpa ada penghitungan kerugian keuangan negara. Bahkan saya ingat tahun 2016-an, awal tahun 2015, akhir 2015 kalau saya tidak keliru, itu R.J. Lino, ya, beliau itu ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan hasil penghitungan yang dibuat oleh seorang dosen dari ITB dengan mengatakan bahwa hasil penghitungan dia itulah ada terjadi kerugian keuangan negara. Akan tetapi apa yang ketika diadili oleh hakim pra-peradilan mengatakan bahwa mengenai kerugian keuangan negara ini adalah termasuk di dalam perkara pokok, sehingga tidak perlu dipertimbangkan di dalam proses pra-peradilan. Nah, inilah yang saya juga ingin sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa masih banyak hakim-hakim kita yang menganggap bahwa hal-hal tertentu terkait dengan penetapan sebagai tersangka ini harus diuji di perkara pokok. Nah, sementara saya termasuk dengan beberapa orang kawan menganggap bahwa seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka kalau bukti permulaan yang cukup secara kumulatif ya ada sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan.
Termasuk misalnya di antara yang paling banyak sekarang ini soal perkara suap atau perkara yang lain. Ya. Nah, ini menjadi salah satu, saya kira, yang harus kita lihat secara baik sebagai praktisi. Kemudian yang lain lagi adalah, saya kira juga yang harus kita cermati dalam berkenaan dengan penetapan sebagai tersangka ini, khususnya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan TPPU. Ya, cukup sering ya kita mengalami bahwa orang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana pencucian uang, tapi tanpa pernah jelas ya perkara pokok ya yang dilakukan oleh tersangka itu tidak pernah ada pembuktian secara jelas. Pokoknya ditetapkan seolah-olah ada korupsi, kemudian karena korupsi itu dianggap sudah digunakan, maka dikatakan bahwa uang itu digunakan dalam bentuk pencucian uang. Nah, ini saudara-saudara yang saya kira juga perlu mendapat perhatian dari kita, mengapa penetapan tersangka itu harus kita cermati. Dan harus, kalau saya hampir selalu saya katakan pada klien, ini harus kita lawan. Kenapa? Karena begitu seorang ditetapkan sebagai tersangka, sama saja sebenarnya sudah kiamat untuk dia dan keluarganya. Karena sekali lagi dengan penetapan tersangka itulah orang bisa ditangkap, ditahan, harta bisa disita, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau kita lihat perkembangannya, ini ada satu putusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang penetapan sebagai tersangka, di mana ada perluasan. Ya. Jadi kewenangan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Ini kita bisa lihat, saudara-saudara bisa lihat, pada perkara nomor 21 PU 12 tahun 2014. Ini perkara ini, kalau saudara-saudara, saya sekedar cerita sedikit bahwa lahirnya perkara ini karena seperti saya katakan tadi bahwa saudara Bakhtiar Abdul Fattah ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan dan ketika kami ajukan pra-peradilan dikabulkan permohonan pra-peradilan sehingga dia dianggap penetapan tersangkanya tidak sah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung? Serta-merta berkas perkaranya Bakhtiar Abdul Fattah ini dilimpahkan kepada pengadilan dan dia diadili. Oleh pengadilan tidak dipertimbangkan lagi penetapan tersangka itu sah atau tidak sah, karena menurut pengadilan ketika itu bahwa berkas perkara ini sudah lengkap sehingga layak diadili. Dan Bakhtiar Abdul Fattah ini diadili di pengadilan tipikor. Nah, melihat keadaan ini, maka kami dengan beberapa kawan mencoba mengambil inisiatif untuk menguji ketentuan pasal 77 KUHP mengenai penetapan tersangka ini. Nah, pengujian ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan kemudian diperluas kewenangan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, juga penggeledahan dan penyitaan. Jadi bukan hanya yang disebut dalam pasal 77 Undang KUHP kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981. Kemudian yang kedua, saudara, yang saya lihat juga perkembangan sebenarnya yang bisa kita uji berkenaan dengan kegiatan pra-peradilan ini berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 tahun 2015 tentang SPDP. Coba saudara-saudara perhatikan, dalam praktek hukum kita, pihak penyidik kadang-kadang abai berhubungan dengan pemberitahuan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya. Bisa saja itu mereka bikin SPDP-nya, akan tetapi tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap SPDP itu. Karena kalau terhadap perkara yang bersifat adanya karena laporan,
maka pelapor dan terlapor harus diberitahu oleh penyidik, kata putusan Mahkamah Konstitusi ini, mengenai proses penyidikan itu. Kemudian, selain itu, ada juga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana disebut dalam KUHP pasal 109 ayat 1, bahwa pemberitahuan kepada terlapor dan pelapor atau korban harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Akan tetapi saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam praktek kita, ini sering tidak terjadi hal seperti ini. Ya, penyidik sering sekali mengabaikan itu. Bahkan ya saya nggak tahu apakah karena mereka merasa bahwa mereka sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk tidak menyampaikan SPDP atau tidak. Ya, tetapi bagi saya dengan beberapa orang kawan, setiap klien yang kami lihat ada celah untuk kita gugat di pra-peradilan, kami selalu lakukan gugatan pra-peradilan. Jadi bukan hanya keabsahan penetapan sebagai tersangka, tetapi juga berhubungan dengan SPDP, apakah disampaikan secara layak atau tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Nah, jadi saudara-saudara, secara ringkas saya ingin sampaikan bahwa hal yang pokok harus kita lihat, terutama berhubungan dengan penetapan sebagai tersangka itu, terutama adalah ada atau tidak pemeriksaan sebagai calon tersangka. Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 tadi, dikatakan bahwa seorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus ada satu proses, yaitu dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Karena kita harus ingat, saudara-saudara, apa yang disebut penyidikan adalah mencari bukti, kemudian dengan bukti itu mencari tersangka. Ya. Nah, tetapi kan sering sekali saya dalam beberapa perkara pernah juga saya diminta oleh kawan untuk menjadi ahli. Bagaimana seharusnya seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka? Karena kalau kita baca secara baik KUHP, penetapan tersangka itu dilakukan di akhir penyidikan. Ya. Dicari buktinya dulu, dengan bukti itu akan ketahuan siapa yang menjadi tersangkanya. Kira-kira seperti itu. Nah, akan tetapi yang terjadi misalnya, ini yang selalu menjadi perdebatan kami dengan pihak KPK. Kalau di KPK, penyelidikan, di akhir penyelidikan, itu mereka tetapkan orang menjadi tersangka. Ya. Jadi saudara-saudara, ini yang saya kira menjadi satu bahan. Saya tidak tahu kalau andai kata saudara-saudara ada yang ikut serta di dalam proses penyusunan KUHP, ini yang harus kita luruskan. Ya. Sebab kalau menurut hemat saya, tidak bisa orang ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan penyidikan. Ya. Penetapan tersangka itu harus dilakukan di akhir penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHP ini. Di samping itu juga harus ada bukti permulaan yang cukup mengenai syarat bukti-bukti atau syarat untuk seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira begitu, Alip. Secara singkat yang saya bisa sampaikan, saya kira mungkin akan jauh lebih baik kalau kita coba diskusikan persoalan ini nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Magdir. Baik, mungkin kita akan mulai saja sesi tanya jawab. Silahkan dari 90 partisipan, mungkin ada yang akan ditanyakan langsung ke Pak Magdir. Mohon dimulai untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Baik Pak, dari mana Pak? Dari DPD mana? Nama? Saya dari DPD Aceh, nama saya Hermansyah Manurung Pak. Baik Pak, Pak Hermansyah, silakan pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Pak. Salam hormat Pak untuk Pak
Pak narasumber. Izin Pak, saya mau menyampaikan beberapa hal yang terkait pra peradilan. Baru-baru ini saya sedikit cerita sedikit Pak, izin Pak ya. Saya sedikit cerita beberapa waktu yang lalu kami dari atas nama DPD Kadin Aceh mengajukan pra peradilan terkait kasus korupsi Pak. Di situ juga pasal yang disangkakan pasal 2 dan pasal 3. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, pada saat proses pemeriksaan saksi berkaitan dengan penetapan sebagai tersangka berdasarkan perluasan dari pasal 77 yang seperti Bapak sampaikan tadi telah diuji, harus ada bukti permulaan dua alat bukti permulaan yang cukup secara kumulatif. Nah, di dalam pemeriksaan Pak, di situ kami menafsirkan bahwa keterangan saksi adalah termasuk alat bukti, Pak. Nah, ketika kami proses persidangan berjalan, kami periksa saksi di situ ada tersangkanya ada 5 orang, 1 orang adalah klien kita, Pak. Kami pertanyakan di persidangan itu keempat-empatnya itu apakah mereka pernah diperiksa di saat dilakukan penyidikan di kepolisian. Satu pun tidak ada yang menjawab bahwasanya mereka pernah diperiksa berkaitan dengan klien kita, Pak. Berkaitan dengan klien kita. Nah, yang saya ingin yang mengganjal bahwa artinya secara material keterangan saksi yang menjadi alat bukti oleh penyidik itu belum terpenuhi, Pak. Belum terpenuhi untuk klien kita. Mereka tidak pernah diperiksa. Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penyidik pada saat itu, penyidiknya kepolisian, kita masih di tingkat kepolisian, Pak. Mereka tidak pernah diperiksa berkaitan dengan klien kita. Jangankan mereka berkaitan dengan perbuatan yang disangkakan terhadap klien kita, namanya saja tidak pernah disebut dan tidak pernah ditanyakan oleh penyidik. Jadi kami menafsirkan bahwa tidak terpenuhi keterangan saksi. Nah, Pak, itu satu. Apakah termasuk, Pak, izin Pak, apakah termasuk menguji alat bukti itu salah satu syarat yang menentukan dalam hakim pemeriksa menentukan peradilan kita itu diterima atau tidak, Pak. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, Pak, kami pada prakteknya di lapangan, Pak, pada praktek hukum di lapangan, hakim pemeriksa ada di beberapa pengadilan di daerah, mereka tidak maksud menguji mereka, Pak. Tapi mereka belum memahami, Pak, untuk memeriksa ini, Pak, gitu. Belum memeriksa ini, artinya mereka meriksa material, tapi akhirnya hanya surat yang ditandatangani aja yang menjadi patokan mereka. Asal sudah ditandatangani Kapolres, asal sudah ditandatangani Kasat, itulah yang diperiksa. Tapi tidak diuji, Pak. Saya pikir untuk sementara itu, Pak, yang saya ini. Jadi ditolak permohonan pra peradilan kita, Pak, sehingga klien kita saat ini masih disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Pak. Saya pikir itu, Pak, yang menjadi poin tadi. Saya saya ulangin lagi yang menjadi poin saya. Apakah keterangan saksi harus menjadi kumulatif tadi ketika tidak terpenuhi untuk memenuhi klien kita ditetapkan sebagai tersangka? Saya pikir itu, Pak. Izin terima kasih, Pak. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Herman dari DPD Aceh, Pak. Mungkin silakan Pak langsung, Pak. Kita sudah ada 2 penanya berikutnya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya kira begini, Herman Syahmatlum, ya. Ini kan yang kita ini tidak punya kesepahaman yang sama, terutama berhubungan dengan hakim-hakim kita ini, ya, dengan terkait dengan apa yang kita sebut sebagai bukti permulaan.
Ya, ini problem kita di situ. Ya, hakim kita masih menganggap di banyak perkara pokoknya kalau sudah ada satu saksi yang mengatakan bahwa orang ini korupsi dan kemudian ada fakta mengenai soal pembayaran, ya sudah ada pengeluaran uang, mereka anggap ini sudah cukup. Bukti permulaannya sudah ada 2, yaitu ada keterangan saksi dan ada bukti pembayaran. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi kan buat kita, ya, bagi kita, apakah 2 bukti ini berhubungan dengan klien yang kita wakili atau tidak? Itu kan yang selalu kita persoalkan, gitu loh ya. Apakah dia mengetahui mengenai pembayaran itu atau tidak? Ya kan? Benar, Pak. Nah, ini yang sampai sekarang, ya, itu yang aturan kita ini masih tidak begitu jelas. Ya mungkin kalau kayak saya sering beruntung di pengadilan di Jakarta Selatan karena berhubungan dengan beberapa pihak itu, karena hakimnya memang mau mencoba melihat satu perkara itu secara baik, gitu. Meskipun ada juga misalnya ada salah satu contoh yang membuat saya juga agak bingung ketika itu. Bagaimana kalau kita lihat di dalam KUHP itu, satu perkara bisa digugurkan kalau sudah perkara pokoknya diperiksa di pengadilan. Itu ketentuan KUHP. Akan tetapi ada pernah terjadi dalam satu perkara pra-peradilan, itu digugurkan karena sudah ditunjuk hakim oleh ketua pengadilan. Ini kan konyol gitu loh. Dikatakan oleh hakim yang memutus perkara itu, artinya ketika perkara ini sudah ditunjuk hakim yang siapa yang akan menanganinya, berarti ini sudah diperiksa oleh pengadilan. Meskipun buat kita kan bukan itu. Orang diperiksa di pengadilan itu ketika surat dakwaan dibacakan. Ya kan? Nah, tetapi ya inilah faktanya seperti itu. Jadi menurut hemat saya ya memang kita tidak pernah boleh berhenti mempersoalkan urusan-urusan ini. Hanya saja memang ada satu hal yang saya juga kadang-kadang merasa cukup kecewa dengan tindakan-tindakan pengambilan keputusan atau pembuatan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pra-peradilan ini misalnya. Beberapa tahun yang lalu 2014, 2012 sampai 2015, seingat saya ada satu edaran dari Mahkamah Agung ketika itu memperkenankan pihak yang terkait dengan pra-peradilan untuk melakukan banding atau bahkan melakukan kasasi. Terakhir diperkenankan untuk melakukan kasasi terhadap putusan pra-peradilan. Akan tetapi di 2016 keluar surat edaran Mahkamah Agung bahwa kasasi dan pemeriksaan banding terhadap pra-peradilan itu tidak diperkenankan lagi karena dianggap itu menghambat proses pemeriksaan perkara. Padahal buat kita kan bukan itu persoalan pokoknya, ya. Apakah persoalan pokok kita orang ini layak menjadi tersangka atau tidak? Bukti yang ada itu adalah sudah merupakan bukti permulaan bagi dia untuk menjadi tersangka atau tidak. Nah ini yang memang sekarang yang masih terjadi, Saudara Herman Syah Manurung ya. Tapi sekali lagi menurut hemat saya ya kita jangan pernah lelah untuk mempersoalkan urusan-urusan seperti ini. Karena bagaimanapun juga ya kalau menurut hemat saya dan berkali-kali saya kemukakan di banyak kesempatan bahwa hukum acara itu gunanya bukan untuk membatasi hak warga negara, ya, tetapi hukum acara itu adalah membatasi kewenangan aparat penegak hukum agar supaya mereka tidak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan mereka. Nah ini yang makanya saya selalu menganjurkan di beberapa kesempatan kepada beberapa orang kawan, pra-peradilan itu harus kita lakukan. Meskipun ya cukup banyak ya kawan-kawan yang juga tidak berani melakukan pra-peradilan karena diiming-imingi, diberi janji-janji tidak akan dituntut tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi saya kira
itulah yang memang praktek hukum kita sekarang ini, Saudara Hermansyah ya. Ya mudah-mudahan masa-masa yang akan datang tidak terjadi seperti ini lagi. Terima kasih, saya kira begitu Alif yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Mas Manurung juga dari DPD Aceh ya. Kemudian kita lanjutkan ke penanya berikutnya Pak. Ini ada dari Pak Ridwan Abdul. Silakan Pak Ridwan Abdul untuk langsung bertanya ke Pak Magdir. Sebelumnya tolong disampaikan dari DPD mana Pak? Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya saja. Kalau Pak, oke, sudah tersambung. Oke, silakan Pak ya. Ridwan Abdul. Saya Ridwan Abdul dari DPD Ikadin Gorontalo, Pak Dr. Magdir Ismail. Saya sangat tertarik dengan tema hari ini tentang pra-peradilan. Ada salah satu perkara yang pernah saya tangani dan itu saya lakukan uji pra-peradilan untuk permohonan pra-peradilan, dan saya merasa bahwa putusan hakim itu tidak mencerminkan bahwa tidak bisa mengetahui secara itu seperti apa konsekuensi KUHP kayaknya. Kenapa? Begini Pak, di dalam satu perkara itu ada salah satu klien saya itu dipanggil di dalam penyelidikan untuk klarifikasi. Tiba-tiba sebulan kemudian sudah dipanggil sebagai tersangka. Kemudian di dalam putusan majelis hakim, karena saya melakukan uji pra-peradilan untuk permohonan tentang formilnya, di dalam putusan hakim bahwa katanya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa penyelidikan itu adalah bagian daripada penyidikan. Padahal secara terang benderang bahwa sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka, maka harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka. Akan tetapi di dalam perkara saya, di dalam penyelidikan hanya diperiksa sebagai untuk diklarifikasi, tiba-tiba dipanggil sebagai tersangka. Dan hakim memutuskan bahwa berdasarkan Perkap juga, bahwa penyelidikan itu bagian daripada penyidikan. Sehingga itulah yang menjadi rancu saya sampai saat ini, kok bisa seperti gitu. Mungkin saya butuh pencerahan, bahkan di dalam sidang pra-peradilan itu, saya menghadirkan ahli yang sudah mengulas secara gamblang tentang bagaimana KUHP itu. Mungkin saya butuh pencerahan lagi, Pak Doktor, untuk permasalahan yang pernah saya alami. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Waalaikumsalam. Ya, saya kira Pak Ridwan ya terhadap urusan seperti ini bukan hanya Pak Ridwan yang pernah mengalami, ya. Kami pun di sini juga mengalami. Saya juga berkali-kali mengalami urusan seperti ini. Sekali lagi bagi saya ya putusan hakim itu ya itulah pendapatnya hakim. Ya, yang kita tidak bisa challenge karena memang tidak kita tidak lagi diberi kesempatan untuk melawan terhadap putusan pra-peradilan. Ya. Nah, mungkin kalau saya sih seperti saya katakan tadi kepada Hermansyah tadi, ya jangan pernah lelah gitu loh untuk menguji itu. Tapi memang ini karena memang cukup banyak hakim kita yang kalau saya lihat ya pemahaman mereka itu sangat sederhana gitu loh ya. Seolah-olah memang betul bahwa proses penyelidikan itu adalah bagian awal ya dari penyidikan. Tetapi kan penyelidikan itu adalah untuk menemukan ini perbuatan pidana atau bukan. Ya. Itu kan yang dicari dalam proses penyelidikan. Kalau sudah dianggap bahwa nanti ini perkara pidana dalam proses penyelidikan, kan baru kemudian menurut KUHP itu ditingkatkan kepada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan ini, nah ini yang dalam praktek kita selalu keliru. Bahkan Perkap dan beberapa peraturan-peraturan yang lain
tidak kadang-kadang tidak, menurut saya itu tidak secara pas mereka menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Bagaimana sih, apa sih yang disebut sebagai calon tersangka? Ya, karena memang Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan batasan yang jelas apa sih yang disebut sebagai calon tersangka itu. Betul, kalau urusan klarifikasi, mestinya itu kan terhadap siapa saja, terhadap terlapor atau siapapun itu, ya. Tetapi kan ini dalam proses penyelidikan. Kalau sudah dalam proses penyelidikan ini dianggap ada perbuatan pidana, kan kemudian baru dilakukan penyidikan. Nah, di akhir dari proses penyidikan baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kan kita ini terbalik, gitu loh ya. Dalam banyak perkara kita bisa lihat bahwa orang disidik lebih dulu, baru ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu, baru kemudian disidik. Ya, ya ini memang saya kira kalau menurut saya ini pekerjaan panjang kita ke depan, terutama berhubungan dengan perubahan KUHP. Saya kira ini salah satu di antaranya yang harus kita catat betul secara baik adalah penyempurnaan ya proses bagaimana seseorang dari terkait dengan proses penyelidikan akan sampai pada proses penyidikan dan dijadikan sebagai tersangka. Karena itu tadi, kalau kita lihat ketentuan undang-undang tentang KUHP untuk menjadi tersangka itu harus ada bukti permulaan. Nah, bukti permulaan ini berhubungan dengan unsur pasal yang disangkakan. Kan tidak mungkin orang akan dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 kalau tidak ada kerugian keuangan negara. Atau orang juga tidak bisa akan dikatakan menerima suap kalau tidak ada fakta bahwa suap itu memang ada diterima. Meskipun ya kalau terkait suap itu kita juga bisa lihat yang di dalam ketentuan beberapa pasal mengenai pasal suap dalam Undang-Undang Tipikor itu sangat sangat, kalau menurut saya, menghemat saya sangat longgar ya. Orang menerima hadiah atau janji. Bagaimana kalau misalnya janji itu janji kosong? Akan sangat mudah sekali sekarang ini, terutama berhubungan, apalagi kalau terkait dengan banyaknya misalnya kegiatan tangkap tangan, orang janji bohong saja bisa dianggap sudah menerima janji, menerima hadiah atau menerima suap. Nah ini saya kira tugas kita ke depan ini mencoba untuk melihat kembali, melakukan rekonstruksi terhadap KUHP kita ini, terutama mengenai berhubungan dengan bukti permulaan ini tadi, bagaimana orang bisa ditetapkan sebagai tersangka dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ridwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doktor. Baik, terima kasih Pak Ridwan Abdul dari DPD Gorontalo. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Pak. Ada Pak Arifin Jauhari dari DPP Kadin, Pak. Silakan Pak Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Bang Magdir. Bang, ini saya cuma mau cerita aja, Bang, ya. Mungkin agak lain ya. Dulu di tahun 80-an, saya sudah menangani perkara-perkara pidana di desa itu. Saya tidak pernah melihat apa yang namanya surat penetapan sebagai tersangka. Biasanya orang itu dipanggil sebagai saksi mengerucut, mengarah ke dia, dipanggil berikutnya, panggilannya sudah sebagai tersangka. Jadi penetapan sebagai tersangka itu kayaknya model baru-baru ini aja. Ada surat penetapan sebagai tersangka, satu itu. Yang kedua, saya sebenarnya berpikir agak enggak mainstream. Saya curiga sebetulnya dulu ketika di tahun 81 KUHP diundangkan, itu selalu digembar-gemborkan. Ini adalah karunia bangsa Indonesia, bentuk penghormatan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Contohnya sekarang di KUHP ini ada pra-peradilan, penangkapan
harus pakai surat, penahanan ada batas waktunya, berbeda dengan HIR, selalu dibandingkan dengan HIR, ini adalah merupakan karya agung bangsa Indonesia. Saya sekarang ini merasa dengan banyaknya trouble-trouble dalam perkara pra-peradilan, sebetulnya politik hukum waktu itu sebetulnya hanya merupakan policy of non-enforcement law. Karena ada desakan dari para aktivis HAM agar HAM ini dihormati dalam due process of law. Dalam perkara pidana diberilah karunia pra-peradilan, batasan penahanan, tidak ada penyiksaan, tetapi pelaksanaannya di dalam praktek bullshit. Jadi ini sebetulnya hanya permen aja, hiburan aja bagi kaum pejuang HAM. Ini loh, kita sudah kasih undang-undang hukum pidana yang pro demokrasi, pro hak asasi manusia, tetapi dalam pelaksanaannya selalu diganjal sana sini. Jadi ini kalau ikut teorinya Bang Todung, ini adalah policy of non-enforcement law. Hanya menghibur saja. Dan derivatnya banyak, politik hukum seperti. Jadi ini sebetulnya karena ranahnya di politik hukum, maka ketika ada wacana untuk memperbarui KUHP, sepanjang pembaruannya itu tidak bersifat paradigmatik, hanya akan memberi kue-kue permen-permen aja kepada para pengacara, pada pejuang HAM itu, menurut saya kita jangan terlalu gampang dinabubukkan oleh policy of non-enforcement law. Ini menurut saya kira-kira begitu. Jadi itu nanti akan diputar. Bukti permulaan yang cukup. Itu apa? Yang tahu ya penyidik sepertinya. Itu adalah seperti menjadi hak prerogatif dari penyidik untuk menentukan ini sudah ada bukti permulaan. Konkretnya kita tidak pernah ketemu, Pak. Ya kalau kita mau lebih mengakuratkan mungkin 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Kan itu kalau sudah di persidangan. Tapi di penyidikannya itu apa yang namanya bukti permulaan itu? Itu memang merupakan suatu ruang yang masih abu-abu, yang itu sepertinya oleh KUHP diserahkan kewenangan untuk mendefinisikan kepada penyidik. Kira-kira begitu, Bang Magdir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Silakan langsung Pak. Ya, Pak Magdir, jawabannya. Bayarannya, Bang. Ya, saya kira begini. Saya kira apa yang disampaikan oleh sahabat Pak Arifin ini tadi benar belaka seperti itu, karena saya tahun 80, 81, 80 itu sudah di LBH, sudah ikut mendengar bagaimana perdebatan di LBH Jakarta oleh orang-orang ya seperti almarhum Pak Haryono, Pak Karjo, Pak Yap dan yang lain-lain ya berkenaan dengan pembahasan KUHP itu. Ya memang seperti itulah Pak Arifin. Saya kira memang mungkin kita ini Pak Arifin terlalu cepat lahir barangkali gitu loh ya, sehingga seharusnya kita mungkin 100 tahun yang akan datang gitu loh, sehingga kita berpikir bahwa KUHP itu mestinya KUHP yang 100 tahun yang akan datang, bukan KUHP seperti yang terjadi sekarang ya. Nah tetapi bagaimanapun juga ya saya kira memang ya dulu sebelum kami ajukan pra-peradilan terhadap perkaranya Bakhtiar Abdul Fattah itu tahun 2014, stick bahwa kewenangan pra-peradilan itu hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dan penghentian perkara. Hanya terbatas pada itu. Gitu loh, ya. Tetapi bagaimanapun juga, ya saya kira ya kita lihat ke depan ini, apa yang disampaikan juga oleh Pak Arifin tadi sebagai satu catatan kita ke depan dalam melakukan pembaharuan hukum. Ya, saya yakin bahwa pembaharuan itu ya kalau kita lihat misalnya bagaimana hukum acara di Inggris itu kan mereka mulai tahun-tahun dari Magna Carta tahun 1200 sekianan sehingga sampai seperti sekarang. Dan itu berkembang terus-menerus. Nah, sementara kita, ya, ini yang menjadi problem yang paling kalau menurut saya sih agak cukup konyol gitu loh ya. Kita ini aturan hukum kita hampir tidak ada perkembangannya apapun. Kalau kita bicara hukum pidana kita misalnya, kita ini sampai sekarang masih melaksanakan
KUHP yang dirancang di Belanda tahun 1881. Ya, sementara di Belanda sendiri tiap tahun dilakukan perubahan-perubahan terhadap KUHP-nya mereka. Ya, kita tidak pernah, gitu loh. Nah, ini sebagai satu catatan yang saya kira yang harus kita apa ya kita lakukan, gitu loh. Mengenai soal KUHP. KUHP kita memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan apa ya, hukum acara di negara-negara yang lain, ya kita ini ketinggalan zaman, gitu loh. Meskipun sudah dibuat tahun 1981, banyak hal yang tidak termuat di dalam KUHP kita. Saya kira kita masih juga beruntung sekarang ada lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi yang bisa kita mintai tolong untuk mengkaji ulang ketentuan undang-undang ini, meskipun dalam prakteknya ya kadang cukup banyak ya hakim tidak peduli, bahkan ada juga yang kadang-kadang kelihatan bahwa hakim itu bukan tidak peduli karena mereka juga takut ya. Kalau dalam beberapa perkara tertentu, beberapa waktu yang lalu, hakim yang menangani perkara pra-peradilan takut dengan penyidik. Saudara-saudara bisa bayangkan. Dibuatlah sehingga akhirnya putusan-putusan pra-peradilan itu dibuat sedemikian rupa yang sangat ngambang, gitu loh. Kemudian ya perkara itu berlanjut dan seterusnya. Saya kira itu komentar saya, Pak Arifin, ya. Tetapi saya kira terima kasih ya sudah diingatkan lagi bahwa ya law enforcement kita ini memang nggak jalan, gitu. Tetapi sekali lagi ya ini tugas kita bersama. Terima kasih, begitu, Alif. Baik, Pak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Arifin Jauhari dari DPP Kadin. Kita coba ke pertanyaan berikutnya, Pak, dari Pak Syafarudin dari Ketua DPD Aceh, Pak. Silakan, Pak Syafar. Baik, terima kasih, Mas Alif. Siap, sama-sama, Pak. Silakan. Bisa bertanya ke Pak Magdir. Biasanya cuma lihat di TV aja. Mantap. Silakan, Pak. Jadi, begini Pak Magdir ya. Saya sering melakukan pra-peradilan, tapi bukan dalam hal pendampingan klien, bukan ya. Saya lebih kepada kontrol publik. Mana terapi? Oh iya. Kali melakukan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Agung, kemudian dan itu masih ditolak juga ya, karena menurut saya ada perkara korupsi yang dihentikan itu kayaknya kurang apa ya, kurang alat buktinya ya. Mungkin itu yang mau saya tanya nanti ke Pak Magdir. Nah, apa ya, kalau SP3 itu kita peradilankan, itu syarat-syaratnya apa saja itu, Pak? Misalnya apakah alat buktinya harus ada berapa? Kemudian juga karena Kejati Sumut pernah saya peradilan, kemudian Kejari Medan juga pernah. Karena saya hobi peradilan, Pak, tapi dalam rangka karena kita orang Ikadin kan harus seperti itu, Pak, kontrol publik ya. Jadi mungkin saya bertanya seputaran itu aja, Pak. Kemudian satu lagi memang seperti yang disampaikan Pak Magdir tadi, apa tentang KUHP ya. KUHP kita kan memang tahun lalu kan kalau saya lihat di pemberitaan sudah mau ketok palu untuk disahkan. Cuman karena ada demo-demo sehingga tidak jadi. Mungkin ini perlu juga kita pikirkan bersama di Ikadin bagaimana mendorong DPR supaya ini bisa disahkan. Karena seingat saya waktu saya kuliah, mungkin zaman Pak Magdir mungkin sudah ada juga itu. Selalu yang dibicarakan bahwa KUHP kita itu warisan kolonial dan harus diganti. Tapi orang non-hukum nggak ngerti itu, nggak kuliah di hukum. Kemudian satu lagi, masalah KUHP ini Pak Magdir. KUHP mungkin karena banyak yang tidak sesuai, mungkin alangkah baik kalau dari Ikadin itu menginisiasi apa draftnya KUHP yang seperti apa. Karena Ikadin kan sudah dari zaman dulu ini selalu menginisiasi perubahan hukum. Bahkan Pak Magdir dengan beberapa di Mahkamah Konstitusi kan sudah merubah beberapa aturan hukum yang luar biasa ini menjadi pencerahan bagi semua. Saya selalu baca putusan-putusan Pak Magdir di Mahkamah Konstitusi, kemudian pra-peradilan, dan itu kan menjadi ilmu bagi saya juga. Mungkin itu Pak Magdir. Terima kasih. Terima kasih Bang Safar.
Semoga sehat selalu di Aceh sana, Bang. Silakan Pak Magdir. Ya, terima kasih Pak Safar ya. Ya memang ini yang selalu jadi persoalan kita memang ya, untuk menimbang secara baik apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak sah, atau penghentian perkara itu sah atau tidak sah. Ini kan yang selalu jadi perdebatan dan jadi problem kita. Saya selalu beranggapan begini, Pak Safar ya, kalau mengenai penetapan tersangka atau penghentian perkara, ini buat saya itu mestinya ada keseimbangan dari kedua hal ini. Buktinya cukup atau tidak? Ya. Dalam arti bahwa kalau itu perkara korupsi, ada atau tidak kerugian keuangan negaranya. Dan kemudian yang kedua, siapa yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? Ya. Nah, kalau itu tidak ada kerugian keuangan negaranya, ya artinya kan tidak bisa memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3. Mungkin hal yang lain, pasal yang lain. Yaitu misalnya pasal penggelapan dalam jabatan. Kita bisa lihat KUHP, gitu loh. Ini yang saya kira yang juga mesti kita kritisi aparat penegak hukum kita. Ini kan semuanya perkara itu ada kerugian atau tidak ada kerugian keuangan negara, kalau bisa bikin rame gitu loh. Kalau sudah dituduh orang jadi korupsi, perkara itu perkara korupsi kan jadi rame gitu. Jadi pembicaraan yang luar biasa. Ya. Jadi saya kira kalau saya sih memang saya setuju dengan Pak Syafruddin tadi bahwa penghentian penyidikan itu pun itu boleh kita ajukan pra peradilan ya, supaya bisa jelas dihentikan itu karena buktinya tidak cukup ya, atau ada ketika orang ditetapkan sebagai tersangka dulu ada kesengajaan untuk merusak harkat dan martabat orang. Ini kan begini, ini hampir dalam banyak kasus kita ini kan hanya bisa menduga-duga saja apa yang terjadi di balik kasus itu. Ya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya sih Pak Syafruddin ya, tidak ada salahnya seperti yang Bapak lakukan itu tadi, tetapi yang mesti dipersoalkan ketika kita mempersoalkan penghentian penetapan penyidikan, ya kita harus punya bukti lawan, gitu loh. Ini kan yang selalu kita sampaikan misalnya kalau di dalam proses pra peradilan untuk menetapkan supaya perkara itu dihentikan. Kita harus cari juga, kami juga ya, sebagai pengacara yang mewakili klien, kita kan selalu mencari bukti lawan bahwa ketika orang ini ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi alat bukti untuk menetapkan sebagai tersangka ini tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dipersangkakan. Saya kira ini menurut saya sih bisa terbalik seperti itu, Pak Syafruddin ya. Kemudian soal yang lain ya saya kira ini bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti mengenai KUHP dan KUHP ini. Ya, saya berharap bahwa ini kita tidak akan berhenti melakukan perubahan-perubahan dan pembaharuan terhadap KUHP atau KUHP, karena yang menjadi problem sekarang ini kalau saya bandingkan misalnya antara di Belanda dengan di Indonesia, kita ini mau selalu jadi orang hebat, membuat undang-undang dengan ratusan pasal, bahkan kalau perlu ribuan pasal dalam satu ketika. Ya. Padahal kalau kita lihat, kalau mau efisien dan mengikuti perkembangan, seperti di Belanda itu setiap tahun atau setiap hampir 6 bulan, kalau ada perubahan-perubahan, itu mereka lakukan perubahan. Salah satu contoh yang saya mau kasih tahu kepada kawan-kawan. Misalnya pasal 362 KUHP Belanda itu berhubungan dengan jabatan, ya.
kita selalu dipakai, masih hakim kita, jaksa kita, bahkan teman-teman pengacara masih menggunakan satu jurisprudensi yang dibuat tahun 2016 ya, berhubungan dengan jabatan. Padahal pasal yang menjadi dasar lahirnya jurisprudensi itu sejak tahun 2015 yang lalu sudah dibatalkan di Belanda. Kan konyol kan kita? Gitu loh. Bagaimana kita bisa menggunakan jurisprudensi untuk menghukum orang, sementara di negeri yang melahirkan jurisprudensi itu, pasal untuk melahirkan jurisprudensi itu sudah dibatalkan. Kita ini konyol. Ya, tetapi ya kalau kita sampaikan seperti ini kepada hakim di hadapan persidangan, ya mereka cuma mesem-mesem aja gitu loh. Bahkan teman-teman jaksa itu juga begitu. Ya, tapi saya kira mungkin saya tidak tahu apakah yang kita perlukan sekarang ini adalah dalam hal kebijakan melakukan perubahan undang-undang ini harus seperti yang terjadi sekarang, secara bulat kita lakukan perubahan, misalnya KUHP. Kalau saya terus terang saya lebih cenderung itu parsial kita bisa gunakan. Kita butuh tahun ini, misalnya tahun 2022 nanti beberapa pasal tertentu itu yang kita lakukan perubahan. Saya mau ambil satu contoh yang sangat krusial beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara-saudara mengikuti misalnya putusan perkaranya Zaim Saidi. Zaim Saidi ini didakwa oleh Kejaksaan Negeri Depok dengan menggunakan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang pemalsuan uang. Nah, kalau kita lihat sejarahnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu, ya, undang-undang ini lahir ketika pemerintah Republik Indonesia baru pindah dari Jakarta ke Jogja. Ketika itu pemerintah baru memulai menyusun, memikirkan membuat mata uang. Ya. Sehingga kalau orang membuat mata uang meniru atau yang sama, ya, atau mendekati mata uang yang sama dengan uang Republik Indonesia ketika itu, dia akan dipidana dengan ketentuan ini. Akan tetapi apa yang kita lihat, saudara-saudara, kita sudah punya undang-undang tentang mata uang. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 misalnya. Undang-undang mata uang kita ini tidak pernah menyebut lagi pasal 9 sampai pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu. Artinya secara faktual dan secara praktik undang-undang itu sudah tidak diperhatikan. Tetapi apa yang terjadi di persidangan? Ya, polisi kita masih juga menetapkan Zaim Saidi yang dianggap membuat mata uang ketika dia mengizinkan orang-orang melakukan barter dengan menggunakan dinar atau dirham. Ya. Nah, apa yang saya mau katakan adalah bahwa kita ini dalam praktek hukum kita ini masih nggak karuan gitu loh. Bahkan undang-undang yang tidak diakui lagi di dalam praktek kita masih digunakan oleh aparat penegak hukum kita untuk mendakwa orang. Tetapi apa yang terjadi? Saya lihat bahwa putusan pengadilan itu kemarin, Zaim Saidi itu beruntung. Dia dibebaskan. Karena dianggap apa yang dia lakukan atau apa yang dia buat itu bukan tiruan dari uang. Kira-kira seperti itulah. Nah, apa yang saya mau katakan begini. Inilah tugas kita, saya kira, Alif ya dan kawan-kawan Ikadin semuanya. Mari kita coba lihat, mungkin satu persatu kita sisir undang-undang tertentu yang menurut kita sekarang ini dalam praktek sudah tidak diakui lagi oleh undang-undang pelaksananya, yaitu harus kita minta dibatalkan, gitu loh. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Pak Saprudin, ya, berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saprudin. Terima kasih, Alif. Baik, terima kasih Pak Magdir jawabannya.
Terima kasih juga Pak Safarudin dari Ketua DPD Aceh atas pertanyaannya. Kemudian kita masih ada satu penanya berikutnya. Ya, Lip. Baik, silakan Pak Wartono dari DPP Kadin, Ketua BP2KA. Silakan Pak. Assalamualaikum, Bang Mahdir dan semua rekan advokat Kadin. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Senang rasanya bisa melihat Bang Mahdir di Zoom, bukan hanya di TV aja. Itu. Dan saya tadi menyimak dulu lah apa yang dikatakan Profesor pidana kita ya, Prof. Mahdir. Luar biasa memang apa yang dikatakan Pak Mahdir tadi. Namun saya hanya mencatat pada dua hal, Bang Mahdir, yaitu mengenai pembaharuan hukum pidana dan praktek hukum pidana itu sendiri. Yang pertama adalah mengenai pembaharuan. Tadi banyak rekan membicarakan mengenai perubahan KUHP dan KUHP. Padahal kalau kita cermati perubahan KUHP dan KUHP pun juga masih menyisakan perdebatan yang banyak ya. Ya. Dan ini memang kalau saya melihat dari legislatif sendiri, memang orientasi dari pembaruan hukum, khususnya nanti hukum pidana KUHP dan KUHP, itu orientasinya bukan masalah penegakan hukum pidana yang benar, tetapi adalah sisi politis untuk melindungi kepentingan negara. Ini yang saya melihatnya di sana. Demikian juga pembaruan hukum nanti di KUHP-nya, itu orientasinya itu nanti proteksi terhadap aparat penegak hukum di dalam melakukan tindakan hukum gitu loh. Nah, ini padahal mestinya orientasinya adalah perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi subjek di sana adalah yang menjadi objek di sana adalah tersangka, terdakwa, mestinya demikian kalau itu hukum acara, ya kan? Nah, itu dari apa yang saya cermati, Bang Mahdir. Mungkin nanti mendapatkan tanggapan dari Bang Mahdir. Kemudian yang masalah kedua adalah praktek hukum sendiri. Ya, memang kalau kita alami di lapangan, praktek hukum seperti yang disampaikan Bang Mahdir tadi, memang banyak hal yang lucu yang bikin jengkel sebetulnya. Jadi undang-undang yang tadi tahun 46 yang asbabul nuzulnya itu untuk apa, itu kan jelas. Tadi mengenai mata uang, ya. Kemudian yang populer sekarang kan undang-undang mengenai membuat onar, yang sama-sama dibikin tahun 46, yaitu zaman-zaman pemberontakan itu, banyak pemberontakan yang melawan republik kan itu. Lah sekarang udah zamannya reformasi, masa undang-undang itu masih digunakan gitu loh. Ini hal-hal yang konyol kan, sebetulnya seperti katakan Bang Mahdir tadi. Nah, itu Bang Mahdir, saya pikir saya hanya menggarisbawahi aja dan menggunakan tanggapan. Oh, satu hal lagi untuk pembaharuan hukum, Bang Mahdir. Memang kalau dari pihak legislatif dan eksekutif, pemerintah dan DPR itu sungguh-sungguh ingin melakukan pembaharuan hukum dengan yang efektif dan efisien, ya tentunya secara parsial yang dikatakan oleh Bang Mahdir, dan itu praktek itu dilakukan terhadap undang-undang politik. Jadi kalau untuk kepentingan parpol itu parsial dan sebagainya, kepentingan nanti sumber daya alam itu parsial semua, Bang Mahdir. Kenapa kemudian undang-undang yang untuk perlindungan hak asasi manusia warga negara Republik Indonesia kita itu tidak dilakukan gitu loh. Ini sudah berapa puluh tahun kita merdeka, masih seperti zaman Baihula, bahkan mundur karena di negeri induknya sana undang-undang pasal-pasal KUHP itu sudah banyak yang dimatikan kan gitu. Ini kan konyol. Makanya kita selain sisi diskusi mengenai hukum pembaharuan hukum dan praktek hukum ini, tentunya bagaimana IKADI nanti bisa membuat suatu
kritik ya, atau bahkan usulan konkret kepada DPR dan pemerintah tata cara pemberantasan hukum yang dikatakan Bang Made tadi secara parsial. Nah, ini keuntungannya sangat banyak gitu. Dan ini sebenarnya dipraktekkan oleh DPR maupun pemerintah dalam hal pembaruan perubahan undang-undang yang menyangkut parpol, menyangkut sumber daya alam misalnya. Dan bahkan yang terakhir itu menyangkut tenaga kerja. Ini kan dengan Omnibus Law-nya itu. Ini Bang Madir, saya pikir itu saja yang mungkin Bang Madir bisa memberikan pencerahan lebih dalam lagi kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Wartono tadi benar gitu loh ya, bahwa ya inilah fakta bagaimana proses hukum itu berjalan ya. Nah, saya ikut mengalami ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini juga digunakan ketika teman-teman Tempo ketika itu, ya, Bambang Harimurti dan dua orang lagi kawan kita yang sudah almarhum itu diadili karena menyebarluaskan rasa permusuhan, ya, berkenaan dengan satu pemberitaan dari pasar Tanah Abang yang terbakar ketika itu. Ya. Ya, saya sama Bang Mulya dan beberapa orang kawan yang lain yang membela mereka. Nah, jadi memang politik penegakan hukum kita ini yang barangkali mesti kita cermati secara baik, gitu loh ya. Kalau saya sih, menurut saya penyidik, penuntut umum atau hakim itu, terutama penyidik dan penuntut umum itu terutama penyidik ya, tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memilih pasal yang hendak mereka persangkakan dengan hanya sekedar disandarkan kepada ancaman hukuman yang tinggi. Ini kan yang konyol dalam praktek kita gitu. Ya. Yang terjadi misalnya dengan saya ceritakan tadi terhadap Bambang Harimurti, mereka meskipun kemudian ujungnya mereka dibebaskan oleh Mahkamah Agung, ketika itu mereka didakwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu karena ancaman hukumannya yang tinggi. Begitu juga yang terjadi dengan Saudara Zaim Saidi. Saya kira 1 bulan yang lalu. Sahganda juga, Sahganda juga seperti itu. Nah, ini ya memang ya inilah praktek hukum kita. Ini yang saya kira ke depan ini harus, ya saya tidak tahu apakah kita harus lakukan pengujian lagi ya terhadap undang-undang tertentu ini supaya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu loh ya. Terutama yang berhubungan dengan misalnya yaitu tadi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini. Kalau kita lihat sejarahnya itu konyol kalau masih diterapkan sekarang, gitu loh. Ya kan? Ya, betul. Itu pasal untuk menghadapi pemberontakan. Betul. Pasal menghadapi pemberontakan dan pasal untuk mencegah supaya orang tidak membuat uang palsu yang akan menghancurkan ekonomi Indonesia yang baru berdiri ketika itu. Nah, saya kira ini tugas kita, mungkin saya nggak tahu nanti seperti apa Pak Mas Wartono ya, mungkin kita pikirin lebih lanjut mengenai soal ini, apakah kita uji nanti di Kadin yang melakukan pengujian terhadap pasal-pasal tertentu ini, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini, gitu loh. Nanti saya coba share melalui Alif ya, ada satu buku yang ditulis oleh Han Bin Seong tahun 50-an atau tahun berapaan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini. Iya. Ya, nanti saya coba. Nah, kemudian begini, kalau saya sih sebenarnya ya, saya sejak berapa tahun yang lalu ya, meskipun kemudian diledek-ledek oleh beberapa orang kawan, kalau saya sudah berpikir bahwa hukuman itu masuk dalam arti bahwa hukuman kurungan ya itu mestinya sudah kita kurangi, gitu loh ya.
Tetapi aparat penegak hukum kita kan tidak mau seperti itu. Mereka lebih mau kalau orang dihukum dengan hukuman yang tinggi. Ya. Gitu loh. Saya baru berapa bulan yang lalu kan, lalu berdebat terus mengenai penggunaan pasal-pasal korupsi terkait dengan Menteri Sosial. Beberapa teman mengatakan bahwa itu harus dihukum mati. Ya. Itu kan gila gitu loh ya. Sementara kalau kita lihat ya, saya sih lebih sering kenapa saya suka mengutip di Belanda, ya karena memang sumber hukum kita dari sana asal muasalnya. Mereka itu sudah punya satu undang-undang yang tahun 83 kalau saya nggak keliru, yang mereka sebut Financial Penalties Act. Ya, isinya itu antara lain kira-kira begini: kalau seorang sudah menjadi tersangka, ya, kalau dia tidak mau diadili, dia bisa datang ke jaksa agar supaya bisa bicara bersama-sama dengan hakim, agar supaya dia tidak diadili dan oleh hakim diputus dengan membayar denda. Nah, kalau itu yang dilakukan, tetapi saya diledekin oleh beberapa orang kawan ketika itu. Kawan-kawan itu mengatakan, enak benar ya, orang punya uang itu bisa membeli perkaranya. Nah, kalau kita lihat Mas Wartono ya, faktanya sekarang ini LP, tahanan di polisi di mana-mana, itu kan penuh dengan khususnya dengan perkara-perkara narkoba. Ya. Ya. Yang sebenarnya apa sih kepentingan kita, kepentingan negara terhadap mereka? Mereka itu merusak diri mereka sendiri kok. Gitu loh. Kenapa enggak orang perkara-perkara seperti ini ngapain sampai ditahan berlama-lama, dihukum, kemudian bahkan ada yang bukan hanya sekedar dihukum pidana, tetapi dihukum rehabilitasi, dan sesudah rehabilitasi dihukum harus dipidana lagi. Ini kan buang-buang duit negara. Ya. Ya kan? Nah, sementara di Belanda itu, penjara itu kan udah tempat rekreasi. Disewain malah, kalau saya tidak keliru, ada satu penjara di Belanda itu di Eindhoven atau di Utrecht yang sudah disewakan kepada negara lain untuk untuk tempat tahanan mereka. Ya. Nah, sementara kita kan makin memperbanyak sehingga terjadilah apa yang terjadi kemarin di Tangerang itu kan, berapa puluh orang meninggal. Dan mau dibangun baru lagi penjara. Nah, mau dibangun baru lagi. Ironis negara kita memang. Katanya nggak punya uang. Ya. Tetapi bangun penjara. Bukan bangun kesejahteraan gitu. Ya, saya kira inilah yang barangkali mesti kita pikirkan ya, meskipun kemarin itu saya lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh OC Kaligis berkenaan dengan remisi dan lain-lain, meskipun permohonannya itu ditolak, tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi mengembalikan kewenangan-kewenangan yang ada pada lapas untuk melakukan pembinaan, bukan seperti peraturan PP yang dibuat zamannya Denny Indrayana yang tidak memberikan hak kepada napi untuk mendapatkan remisi dan asimilasi dan lain-lain. Saya kira ini juga sesuatu yang perlu kita lihat gitu loh. Jadi saya kira itu satu lagi problem kita, Bang Madir. Ini banyak undang-undang yang sebetulnya itu undang-undang administrasi, itu memuat pasal-pasal atau delik-delik pidana di situ. Itu bertambah runyam lagi. Contohnya mengenai ITE, itu pada prinsipnya kan itu kan undang-undang administrasi tentang transaksi elektronik. Ya, kayaknya begini nih Mas. Kemudian yang populer yang sekarang selalu digunakan kan delik pidananya. Betul. Jadi kita bukan ini kalau tidak denda yang mengakibatkan kerugian orang lain dan sebagainya. Ini yang konyol kan di situ. Kalau administrasi maksimal ya denda dong. Jangan pidana badan gitu loh. Iya. Dan banyak undang-undang yang lain juga begitu, Bang. Iya. Undang-undang sumber daya alam pun juga begitu. Iya. Dan itu yang korbannya itu tidak mungkin pengusaha besar. Ya rakyat jelata yang bikin tambang rakyat. Ya, ini yang kan ya makanya politik hukum kita mau ditaruh di mana dulu untuk kepentingannya kan begitu. Betul.
Ya, jadi kalau saya sih saya kira barangkali gini Mas Wartono, nanti kita coba ya satu waktu mungkin tim kita bentuk tim di DPP ini untuk menelusuri undang-undang pokok yang penting begitu loh ya. Sehingga kita bisa lakukan perubahan dan pembaharuan gitu. Mudah-mudahan habis Munas Bang Mahdir bisa kita. Saya kira iya, ini Alip tolong nanti dicatat ini pembicaraannya Mas Wartono ini tadi, bahwa salah satu yang harus kita bebankan kepada Ikadin adalah melakukan pembaharuan hukum. Saya nggak tahu bentuknya nanti seperti apa gitu loh ya. Tetapi paling tidak ya mesti ada yang dilakukan. Gitu. Terima kasih sekali Mas Wartono sudah mengingatkan ini kepentingan semua kita, bukan hanya kepentingan kita sebagai pengacara saya kira. Ya. Terima kasih Bang Mahdir. Terima kasih Mas Wartono. Ya. Tutup. Alip. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin kita juga sudah masuk ke waktu penghujung acara Pak. Terima kasih sebelumnya. Sebelum menutup acara hari ini, kami mengucapkan terima kasih pada Pak Dr. Magdir Ismail yang telah memberikan banyak ilmu baru kepada kita semua ya. Dan itu semua sangat bermanfaat. Semoga kita bisa menjalankan profesi kita dengan mulia ya. Amin. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya dalam kegiatan Legal Upgrade hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kita bertemu dalam Legal Upgrade episode 4 dijadwalkan 2 minggu ke depan dengan narasumber yang sudah terkonfirmasi, yaitu Bapak Dr. Roberto Hutagalung SHMA selaku PLT Ketua Umum DPP Ikadin dengan tema Hak Imunitas Advokat. Informasi lengkap akan kami posting di akun Instagram kami. Baik, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Magdir dan para peserta yang sudah meluangkan waktunya. Selamat sore, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dokter.